Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Ramadhani, MPM 2021020404, kelas Hukum Tata Negara E, Fakultas Syariah, mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang ke-9 yang berjudul Metodologi Hukum Islam, yaitu objek dan subjek hukum Islam. Hukum dan dalam konsep Islam usul fikih dibagi dua macam, yaitu hukum taklifi dan hukum wadi'i. Secara terminologi, hukum adalah kitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk al-iqtida, at-tauhid, dan al-wad'i. Yang bermaksud dengan kitab adalah firman Allah yang berupa perintah-perintah atau larang-larangannya. Produk dari kitab yang berupa perbuatan hukum, Juhaya S. Praja juga mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-iqtiqo dalam kurung imperatif ialah tuntutan untuk melakukan sesuatu perbuatan atau untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Jika tidak dilaksanakan akan mendapat dosa dan siksaan disebut dengan wajib, sedangkan tuntunan yang harus ditinggalkan jika dilakukan akan berdosa dan mendapatkan siksa disebut dengan haram. Yang disebut dengan al-ibahah, perbuatan disebut dengan mubah. Ada beberapa hukum taklifi, yaitu yang pertama ijab, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntunan yang pasti. Yang kedua nadab, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntunan yang tidak pasti. Menurut ulama Hanafiyah, hukum taklif dibagi menjadi 7, yaitu fardu wajib, tahrim, korah tahrim, karahatanzi, nadab, dan ibaha. Menurut ulama Hanafiyah, jika suatu perintah didasarkan pada dalil yang pasti seperti Al-Quran dan hadis mutawir, perintah itu disebut dengan perintah fardu. Akan tetapi jika perintah itu berdasarkan pada dalil yang perintah zahni, perintah dinamakan wajib. Demikian pula hal yang dengan larangan. Jika larangan itu didasarkan pada dalil qatl, disebut haram. Sebaliknya, jika larangan didasarkan oleh dalil zani, maka tergolong pada hukum makruh. Syarat yang lain masyrut atau sebagai penghalang mani adanya yang lain. Hukum wadil dibagi 3, yaitu yang pertama sebab, yang kedua syarat, yang ketiga mani. Meskipun nas Al-Quran dan Sunnah telah mukamah, campur tangan akal tidak dielakkan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Ada kalanya ayat-ayat tersebut al-ayat, tetapi tidak jarang-jarang ayat tersebut membutuhkan hadis untuk menjelaskan atau melalui pendekatan ijtihad yang sepenuhnya menggunakan rasio. Usul yaitu mengerahkan daya dan kemampuan untuk menghasilkan hukum syara dari dalil-dalil syara yang terperinci. Dari semua definisi tentang ijtihad tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ijtihad itu adalah satu, pengertian akal pikiran para fuqaha atau usuliyin. Kedua, menggunakan akal dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, berkaitan dengan hukum syari dan amaliyah. Yang keempat, menggali kandungan hukum syari dengan berbagai usaha dan pendekatan. Yang kelima, dalil-dalil yang ada dirinci sedemikian rupa sehingga hilang kezaniannya. Yang keenam, hasil ijtihad berbentuk fikih sehingga mudah untuk diamalkan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.